Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semua, anggota Majelis Ta'lim Azizah yang insya Allah berada dalam keberkahan dan ridho dari Allah. Amin. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan lantunan syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua, waktu-waktu kita, nikmat-nikmat yang Allah kasihkan kepada kita berada dalam keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ini ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Wah, rasanya lama banget gak ketemu. Berapa kali saya gagal ya untuk bisa hadir? 3 bulan ya, Masya Allah. Makanya kok rasanya tadi lewat sini maknyes gitu. Ya Allah, luar biasa ya. Secepat itu waktu berlalu. Makanya kita harus bersegera dalam berbuat kebaikan. Jangan tunda ya, karena sungguh ajal milik Allah, kita tidak tahu. Begitu juga dengan peristiwa kemarin ya, ketika ibu dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita belum bisa berbuat apa-apa. Nyesel aja dari kemarin-kemarin tuh, cuma nyesel, ya Allah, tahu kalau usia beliau sampai di sini kita akan optimalkan, tapi itu sudah berlalu ya. Makanya pesan saya yang pertama, bagi yang masih punya orang tua baik sehat maupun ada udzur atau halangan, optimalkan ya dalam berbirrul walidain. Optimalkan dalam berbuat baik kepada beliau. Karena kalau sudah tidak ada begini, udah selesai pengabdian kita kepada orang tua kita di dunia, dan itu menjadi sesuatu yang saya rasakan sendiri ya. Bagaimana hampanya, bagaimana ya Allah luar biasa ya. Gitu ya, makanya mudah-mudahan ibu-ibu semua dengan ilmu yang panjenengan semua punya, gali, cari sampai saat ini, Allah beri kemudahan untuk berbirrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan ke tema kita tentang ibu. Keutamaan ibu ya di dalam Islam tuh bagaimana gitu ya. Cuman sebelum saya bahas jauh, saya pengen tanya, ada yang nyesel jadi ibu? Kalau nyesel mau kemana gitu ya? Orang kita nggak bisa milih, tapi gitu ya. Ini satu kemuliaan dan anugerah dari Allah yang luar biasa. Sungguh, kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Itu adalah takdir yang sangat luar biasa. Karena tidak semua, dan kita tidak bisa mau memilih takdir jadi laki-laki, kita tidak bisa. Takdirnya Allah jadikan kita sebagai perempuan, artinya apa? Peluang untuk beramal solih, peluang untuk bisa masuk surga amat sangat luas. Nanti keutamaannya akan kita bisa lihat. Sehingga kita bisa optimalkan peran kita. Kalau mungkin yang sekarang jadi anak, karena masih ada orang tua, atau peran kita sebagai istri karena punya pasangan. Kalau yang nggak punya pasangan, ada yang nggak punya? Ada barangkali yang sudah ditinggal duluan gitu ya. Maka tinggal doanya yang optimal ya Bu ya. Terus kemudian kalau kita sekarang yang jelas jadi ibu, Masya Allah, ini nanti akan kita lihat dan kita akan bisa memerankan diri kita secara optimal. Karena Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat memuliakan kita.
Keutamaan yang kita akan lihat adalah, coba dilihat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ya. Quran surat Al-Ahqaf itu adalah Quran surat ke-46. Silahkan nanti dibuka di rumah, cuman saya akan bacakan artinya saja ya. Yang potolan ayatnya barangkali sedikit saya sampaikan. A'udzubillah. Ayatnya belum saya sampaikan. Suratnya aja bagaimana nyarinya ya. Ayatnya ke-15 ya, suratnya ke-46 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perintah Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya, gitu lanjutan dari ayat tadi. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masya Allah. Kehormatan yang langsung disebut oleh Allah dalam Quran, perintahnya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yang di situ spesialisasi dijelaskan ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkan juga dengan susah payah. Nanti silahkan dicek ayat selanjutnya ya. Jadi intinya di situ. Masya Allah, Allah memberikan kemuliaan. Artinya Islam melihat ibu sangat luar biasa. Ya, kita luar biasa. Ada yang merasa rendah? Oh, saya kan kerjaannya di rumah. Loh, justru di rumah itulah. Ya, kita akan terjaga dari apa Bu? Ujub, dari riya, dari apa ya, pamer-pamer, show up, segala macam, terjaga kita ya. Beda dengan orang yang barangkali public figure, yang dia harus ngomong, yang dia harus nyampaikan sesuatu di luar, yang dia harus terbang ke sana kemari. Masya Allah, urusan keikhlasan amat sangat rawan. Iya apa ya kira-kira? Kadang kita yang di rumahan, duh enak ya ibu itu bisa kemana-mana, bisa ceramah di mana-mana katanya begitu ya. Enak bisa ini, siapa bilang? Beliau itu berdarah-darah jaga keikhlasan. Betul. Kalau nggak tahan-tahan habis sudah ini apa? Pahalanya di jalan tuh habis. Karena apa? Ada bangga dirinya, banyak dieluk-elukan oleh orang, banyak dipuji oleh orang, itu Masya Allah. Tapi kita yang di rumah, Masya Allah, ibu itu luar biasa ya. Nah, terus bagaimana ini kemuliaan? Nanti kita akan jabarkan. Yang pertama, bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada ibu ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Ahqaf itu ya. Kenapa kita harus memuliakan ibu? Karena ini adalah perintah dari Allah yang Allah nunjukkan ibu itu sangat luar biasa. Tadi ya, mengandung. Apakah ada laki-laki mengandung? Tidak ada. Melahirkan? Tidak ada. Menyusui? Tidak ada. Nanti ini adalah bagian dari poin keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu. Makanya kita Masya Allah ya, bersyukur. Jangan bilang enak mendati wong lanang. Kadang-kadang kan kita sering protesnya begitu. Yo, dadi wong lanang ki kok penak temen. Masya Allah. Nanti kalau sudah ada ilmunya, kata-kata itu tidak akan keluar lagi. Insya Allah ya. Baik, itu yang pertama ya. Jadi memang Allah sendiri memuliakan, dan bentuk kemuliaannya dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, ibu itu adalah sosok yang sangat kuat. Ya. Mulianya ibu itu karena dipilih oleh Allah menjadi sosok yang sangat kuat. Buktinya apa? Di dalam Quran surat Luqman ayat 14 ya. Ini bagian dari seperti tadi yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Ahqaf juga.
Sosok yang sangat kuat itu digambarkan di dalam surat Luqman itu bahwa ibunya telah mengandung ya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kalau di dalam Quran surat Al-Luqman, surat Luqman bukan Al-Luqman ya. Surat Luqman ayatnya 14 itu bagian dari penjelasan yang mirip dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau di dalam Quran surat Al-Ahqaf, ibu mengandung dengan susah payah yang bertambah-tambah. Tapi kalau di dalam Quran surat Luqman ya, karena ibunya telah mengandungnya dengan lemah yang bertambah-tambah ya. Jadi ini nanti sebenarnya sama mirip gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ini kaitannya Allah titipkan rahim itu hanya ke ibu, bukan ke bapak. Karena apa? Fisik ibu itu ternyata sangat kuat. Bayangin kalau tidak kuat, selama 9 bulan, bawa janin ke sana kemari, pernah ditaruh? Enggak. Kalau mungkin dititipkan ke bapak, udah capek, taruh gitu ya. Nggak tahu terus jadi apa gitu ya. Ini bukti pertama yang Allah berikan, bahwa ibu itu luar biasa. Sudah hamil besar, masih harus menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga yang sangat luar biasa dari pagi sampai pagi lagi. Ingat waktu hamil? Berat? Susah? Ya Allah, kadang-kadang kita ngerasa ya Bu ya, kalau malam hari, udah pinggang itu sudah, ya Allah. Tapi alhamdulillah pinggang masih tetap di belakang gitu ya. Sehingga kita masih bisa berbaring gitu ya. Masya Allah rasanya gitu. Maaf sekali. Kadang-kadang bapaknya masih rewel gitu ya. Bisa diterjemahkan sendiri ya. Artinya apa? Masya Allah, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki ya. Laki-laki mungkin kalau dijelaskan di sini bagaimana beratnya hamil, wong sak mono wae belum jalani ya. Dan tidak akan pernah jalani karena laki-laki gitu ya. Kita ngerasakan ibu itu waktu hamil, ada yang kandungannya keluar berapa kilo Bu? 3 kilo, ada yang 3,5, ada yang 4,5, ada yang 4,5. Saya tuh melahirkan terakhir tuh 4,2. Saya kan gemuk kayak gini, hamil tuh kurus tinggal tulang, maksudnya kurus banget. Nggak doyan makan selama hamil, yang ketiga itu agak lumayan gitu ya. Lahir 4,2. Waktu periksa kata dokter, ibu ini makanannya apa katanya gitu. Kok bayinya gede banget gitu. Ya Allah, makan apa? Akhirnya saya tunjukin buku laporan tiap bulan itu loh Bu. Ya, tuh kondisi tubuh turun terus ya, berat badan kan harusnya naik nih kalau orang hamil. Ini enggak, turun terus. Iya ya, kok aneh ya. Nah, ternyata katanya nutrisinya ibu banyak dimakan janin. Sehingga ya walaupun janinnya enggak dapat asupan dari luar, orang makan itu enggak bisa Bu. Paling bertahan 2 menit enggak sampai udah muntah semua. Dan kalau sudah muntah itu yang di dalam, yang tadinya udah susah-susah kita masukkan, keluar semua. Katanya orang Jawa, muntah perut itu loh, yang pahit sekali itu. Ya sudah kayak gitu ya. Tapi Masya Allah, ketika harus keluar, kayak begini misalnya, dikasih apa aja bisa masuk. Tapi kalau di rumah, gak bisa. Begitu masuk rumah, udah perut ulung-ulungan lagi keluar. Sehingga kadang saya ingat itu kalau sudah ada acara kajian, saya paling sergap udah dari pagi siap-siap, karena apa? Gambarin makanannya di sana pasti enak gitu. Dan Masya Allah, kayak orang kelaparan itu kalau lagi makan di situ, di tempat teman-teman yang kajian, yang di mana, tuh dikasih apa aja udah masuk. Tapi sudah mulai nginjakkan halaman rumah, tek, wah udah, wok perut, sudah keluar semua. Tapi lumayan ya, ada tadi ganjal. Nah, itu cerita tentang kehamilan. Ada yang masih ingat dengan kisah hamilnya masing-masing? Asik, terngiang-ngiang. Tapi kapok enggak? Nah, itu dia, luar biasa kan ibu itu. Wah, gowo abot sakmono gedene, dan dilanjutkan dengan melahirkan yang istilah Jawanya toh nyowo gitu ya. Gitu, dengar tangisan bayi yang keluar.
Ya Allah, hilang rasa sakit, hilang rasa semua-semuanya. Yang ada adalah bersyukur dan berbahagia. Subhanallah. Kalau bukan karena karunia dari Allah yang diberikan kepada seorang ibu, maka kita tidak akan sanggup merasakan dan berulang-ulang hamil melahirkan. Bahkan Masya Allah gitu ya, ada seorang ibu yang padahal posturnya itu yang gak segede-gede amat gitu ya, kecil biasa gitu, melahirkan tiap 2 tahun, punya anak sampai 13. Coba, kuat dan sehat, Masya Allah, luar biasa. Ada di sini yang punya anak lebih dari 3? Ada, subhanallah, ada 4, ada 3. Maaf ya, yang punya anak 2 tak sebut. Jangan cemburu karena ada bagiannya gitu ya. Kenapa 3 saya sebut duluan? Karena kalau sudah lebih dari 2 itu karunia yang luar biasa gitu ya. Karunia yang luar biasa, karunia perjuangannya, karunia rasa syukurnya, dan karunia nanti berbagai bentuk konsekuensi yang harus diambil bagi seorang ibu dalam urusan mendidik anak-anaknya. Luar biasa ya. Makanya Masya Allah ya, sekali lagi sosok yang sangat kuat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita harus kita syukuri. Ojo sidik-sidik mengeluh ya. Ini sudah ketetapan Allah. Nggak mungkin Allah akan kasih rahim kepada kita kalau kita tidak termasuk orang-orang yang kuat ya. Semangat ya ibu-ibu sekalian, Insya Allah ya. Jadi udah mulai ditepis. Insya Allah bismillah. Ingat kalau kita mau mengeluh, kisahnya Ibunda Hajar, tahu ya? Luar biasa ya. Terus kisahnya Maryam, tahu ya? Mau melahirkan gak ada siapa-siapa, gitu diperintahkan oleh Allah suruh apa? Goyang pohon korma yang segitu gedenya. Coba bayangin, lagi hamil tua, suruh goyang, tapi ternyata anugerah Allah yang luar biasa. Perintahnya suruh goyang, dan Maryam taat. Logika, ki opo iso obah. Gitu ya, dikali lipatkan gedenya pohon korma dengan fisiknya Maryam amat sangat jauh. Tapi dari sentuhan Maryam, karena itu mengikuti perintah Allah, justru yang jatuh itu bukan korma yang sudah matang, yang disenggol aja rompol, tapi justru yang masih kuat, yang masih keras ya. Korma pilihan yang berada di tengah ya. Jadi bukan yang muda, bukan yang sudah matang banget, tapi yang berada di tengah. Dan ini adalah kekuatan untuk nanti yang akan dikonsumsi oleh Maryam sebagai energi saat melahirkan. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa ibu-ibu sekalian? Sudah, kita percaya aja sama Allah. Kalau Allah memilih kita untuk dititipin rahim, kita harus yakin bahwa kita kuat. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan segala macam bentuk ya pertolongannya ketika kita dalam kesulitan-kesulitan. Siap? Siap ya. Yang ketiga, bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah Allah memuliakan seorang ibu 3 kali dibanding ayah. Ingat ya hadisnya Rasulullah SAW. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak saya hormati?" Jawabnya, "Ummuka, ibumu." Terus sahabat tanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ketiga, ibumu atau ummuka. Baru kemudian ayahmu. Masya Allah, ini nggak main-main. Allah sendiri yang memuliakan kita 3 kali dibanding dengan ayah. Jadi ojo sampai tadi keluar kata-kata enak men dadi wong lanang, di sini ndak berlaku. Ibu dimuliakan oleh Allah lebih dari 1 kali. Ayah cuman bagian 1 kali, kita dapat penghormatan 3 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, Allah titipkan rahim kepada ibu. Yang kedua, Allah berikan kesempatan kepada ibu untuk melahirkan. Yang ketiga, Allah berikan kesempatan kepada ibu untuk menyusui.
yang tiga-tiganya tidak akan pernah bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, sekarang terjawab ya. Kenapa Allah muliakan kita 3 kali? Karena itu. Kenapa itu diberikan bagian dari kemuliaan? Orang hamil itu sangat luar biasa perjuangannya. Orang melahirkan sangat luar biasa sakitnya. Tapi buat laki-laki kalau dikasih tahu melahirkan itu sakit banget. Allah, dia pusing katanya gitu ya. Dia pusing para istri, dia pusing para perempuan ya, karena pingin dan lain sebagainya. Atau ketika ada ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian ada istilah Jawa ngidam itu, ada apa enggak kira-kira? Ada kecenderungan suka, karena apa, perasaan nggak enak itu masing-masing kehamilan itu berbeda. Ada yang nggak ada masalah ketika hamil. Ada yang pernah merasakan trimester pertama biasanya ya teler, pusing, pingin sesuatu, tapi bagaimana. Nah ini siapa lagi yang kita mau mintain pertolongan kalau bukan pasangan ya. Tapi mohon maaf, jangan kemudian suaminya dituding-tuding ya. Ada teman saya tuh yang ketika hamil karena saking nggak enaknya, gara-gara kamu nih gitu ya, aku jadi begini. Wah sudah, pokoknya setiap ketemu suaminya tuh pengennya maaf ya, sampai dikerawus-kerawus gitu loh, dikeruk-keruk sampai saking ngerasa nggak enaknya. Wah gawat ini. Ada yang begitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, kok bisa, Masya Allah gitu ya. Katanya kalau lihat suaminya tuh udah muncul jengkel, muncul, wah ini kan setan semua ya. Kita harus taklukkan itu ya. Kita bisa hamil itu anugerah. Banyak perempuan yang walaupun sudah dititipi rahim, tapi sama Allah tidak diberi kesempatan untuk bisa hamil. Banyak yang pingin punya anak, tapi tidak bisa. Nah, begitu kita bisa, jangan kemudian ini maaf ya, terus bagaimana kita marah-marah, bagaimana kita tidak ridho, tidak ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi satu bagian ya, ketika kemudian kita hamil dalam kondisi yang teler-teler tadi. Teler itu bagian dari penggugur dosa, mudah-mudahan gitu ya. Sehingga sekali lagi hamil, melahirkan, dan kemudian ya ketika adalah menyusui, ini adalah fase-fase yang hanya diberikan kepada seorang ibu ya. Sehingga kita tahu ya, insya Allah kalau ibu ridho, ikhlas dalam menyusui anak-anak, setiap kenyotan itu ada hitungan pahalanya sendiri. Tapi kuncinya satu, yang dikenyot ridho, keluar air susu itu dari makanan-makanan yang halal, dari nafkah suami yang halal, bukan dari asal makanan bergizi sementara. Cara untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak halal ya, ini penting. Dan kita harus tahu bahwa semua itu adalah fase-fase yang diberikan oleh Allah dalam rangka memuliakan kepada kita. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, bentuk kemuliaan Islam yang diberikan kepada ibu adalah ibu haram untuk disakiti. Pernah disakiti? Nggak usah ngaku ya, nggak usah ngaku. Ditanya gimana sih ibu ini? Maksudnya begini, sakit ini kalau perempuan, kalau seorang ibu itu lebih pada apa? Hatinya. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini ya. Jadi perempuan, seorang ibu haram untuk disakiti. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian untuk berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Jadi durhaka kepada ibu-ibu kalian artinya apa? Perlakuan dari anak harus baik kepada ibunya. Karena ini diharamkan oleh Allah ya. Kenapa? Tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf, juga di dalam Quran surat Luqman ya. Nah, kisah yang bentuk ini disakiti ibunya nanti ada ya, cuman kita lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya, wajib untuk dibahagiakan. Nah, enak loh ya. Dan ini yang melindungi, yang menjamin Allah gitu.
Jadi pertama tadi kita tidak boleh disakiti. Yang kedua, ini bagian dari rangkaian yang nomornya terserah mau dikasih nomor berapa gitu ya. Wajib dibahagiakan. Nah, ada kisah yang menarik untuk yang kelima ini. Yang kedua, maksudnya dari apa yang saya ceritakan tadi. Untuk yang ke-1 yang haram untuk disakiti, nanti ada contohnya. Ketika suatu saat ada sahabat yang waktu itu Rasulullah SAW hendak berjihad. Sahabat ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad. Terus apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Apakah tadi orang tua mengizinkan kamu berjihad? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Dia menangis berdua. Ayah ibu menangis, tidak meridhoi kami berangkat, tapi kami maksa untuk berangkat. Maka apa jawab Rasulullah? Pulanglah, bahagiakan kedua orang tuamu sebagaimana tadi beliau bahagia ketika kamu belum minta izin untuk berperang. Masya Allah ya. Ini jihad bersama Rasulullah dikalahkan ketika di situ ada orang tua kita yang tersakiti. Artinya kebahagiaan orang tua itu adalah pada titik-titik tertentu menjadi wajib dibanding dengan jihad yang seharusnya gitu ya. Kalau kita lihat itu kan jihad itu kan puncak gitu ya. Maka di situ kondisi seperti itu aja Rasulullah mentoleransi dan bahkan memerintahkan kita untuk pulang, menyenangkan orang tua dalam rangka berbirrul walidain. Makanya di sini kita harus pisahkan ya antara kepentingan ego kita, antara kepentingan keluarga atau kepentingan yang lain-lain, timbang betul ya. Apakah di sini nanti akan memunculkan orang tua kita sakit hati atau bahagia? Nah, itu yang kemudian kita akan bisa jalankan atau bisa gagalkan kegiatan-kegiatan yang sedang menjadi amanah buat kita. Baik. Kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ingat hadisnya, ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah pun ridho. Kalau orang tua murka, maka Allah pun murka. Hati-hati ya. Jadi mulai sekarang protes-protes kita kepada orang tua, rasa-rasa jengkel kita kepada orang tua harus mulai kita geser. Karena ini bagian dari bagaimana Allah memberikan keridhaan ya kalau orang tua kita ridho. Terutama di sini ibu gitu ya. Ibu tuh Masya Allah ya, Masya Allah. Terus kemudian yang ke berapa Bu? 7 ya. Doanya istijabah ibu itu ya. Doa yang istijabah itu ada berapa? Ada 3. Yang doa yang langsung talk chair, yang tidak ada hijab ya. Yang pertama adalah doanya seorang musafir yang sedang dalam posisi perjalanan. Yang kedua, doanya orang yang dizalimi ya. Yang ketiga, doa ibu atau doa orang tua kepada anaknya, terutama ibu. Masya Allah ya. Jadi ibu, sering saya sampaikan, lisan ibu ketika jadi ibu untuk anaknya hati-hati. Jangan sampai ucapkan kata-kata yang tidak baik, karena itu adalah doa. Dan itu Masya Allah berbahaya. Jadi kalau ibu sedang sakit hati, sedang tidak enak dengan anak, mending tidak usah ketemu, ditahan dulu. Karena biasanya kalau kita sedang tidak enak dengan anak, ketemu, wajahnya itu mengerikan. Serem, anaknya takut, waduh gitu ya, kayak ada monster lewat, maaf gitu ya. Karena kadang-kadang sudah ini berkecamuk semuanya. Ya Allah, bocah kok ini udah ulang-ulangan di sini, tercermin di dalam
wajah. Apa meneh kok senyum, udah tanduknya keluar. Biasanya begitu. Makanya ini dilarang. Kalau kita sedang lagi jengkel sama anak, udah ndak usah ketemu dulu, ya. Tahan, istighfar yang banyak, ambil air wudhu, dan kemudian sudah mohon kepada Allah, ya Allah, sabar ya Allah, kasih sabar ya Allah, terus kayak gitu, ya. Karena anak itu ujian buat kita, ya. Ujian buat kita untuk apa? Urusan kesabaran, urusan keikhlasan, urusan ya semuanya, ya. Yang kadang-kadang kita sudah melakukan banyak hal, tapi kadang-kadang anak tidak paham dan bikin ya sesuatu yang nggak enak di dalam hati kita. Makanya di situ Masya Allah posisi ibu, lisannya diusahakan yang baik-baik buat anak. Karena itu adalah doa, ya. Apalagi kita bermunajat di sepertiga malam untuk memintakan kondisi anak yang baik-baik kepada Allah, maka insya Allah sama Allah akan dikabulkan. Cuman jangan minta keburu-buru, ya. Karena salah satu syarat doa itu terkabul kalau kita mintanya nggak keburu-buru. Cepet ya Allah, cepet, tolong ya Allah. Allah yang maha tahu, ya, kapan saat yang tepat untuk dikabulkan. Karena apa? Tidak semua yang kita minta, yang menurut kita baik juga menurut Allah, gitu ya. Sehingga ini yang harus kita pahami. Jangan kita ngomong, dongo sampai kesel kok ya ora terkabul-kabul. Jangan begitu. Itu bagian dari putus asa. Kita tetap harus husnudzon kepada Allah, ya, bahwa doa kita akan dikabul, cuman dikasih kesempatan. Pertama, kalau kita belum siap, maka kita akan disiapkan dulu. Yang kedua, jika itu kurang baik, maka yang dikasih, yang dikabulkan yang baik-baik. Kurang baik itu maksudnya bukan menurut kita, tapi menurut Allah, ya. Karena Allah yang maha tahu tentang mudarat atau manfaat dari setiap doa yang kita minta untuk anak kita. Baik, terus kemudian dari doa ini saya akan sampaikan tentang kisah sebagaimana tadi yang nomor 1, ya, bahwa ibu itu haram disakiti. Ingat kisahnya Juraid, pemuda yang rajin ibadah, yang Masya Allah, ya, dia itu sampai punya menara tempat peribadatan khusus, ya, yang waktu itu Zuraid memang sudah sangat terkenal dan dikagumi masyarakat bahwa dia adalah seorang pemuda yang solih. Kesolihannya itu sangat luar biasa karena dia tidak pernah Insya Allah melakukan maksiat, apalagi berinteraksi dengan lawan jenis yang belum menjadi istrinya. Tapi kisahnya yang menarik adalah ketika Zuraid sedang beribadah, kemudian dipanggil oleh ibunya. Ingat, ya, Zuraid, dia sedang sholat. Pikir dia, penuhi panggilan ibu, apa terusin sholat? Tapi sholatnya itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Terus kemudian Zuraid bilang dalam hatinya, terusin sholat aja. Sampai kemudian ibunya manggil yang kedua kali. Zuraid, sudah mulai nadanya agak tinggi dan panjang. Zuraid pikir lagi, panggilan ibu dipenuhi atau terusin sholat. Ternyata terusin sholat lagi. Sampai akhirnya ibu manggil yang ketiga dengan nada yang sangat tinggi dan panjang. Zuraid, sampai begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Zuraid dalam hatinya? Tetap jalan sholat, tidak memenuhi panggilan ibu. Sampai akhirnya ibu marah. Kemarahannya keluar kata-kata. Apa yang disampaikan? Ya Allah, tolong jangan matikan anakku sebelum, bukan jangan matikan, ya, jangan wafatkan anakku sebelum dia ketemu dengan perempuan pelacur. Masya Allah, luar biasa, ya. Padahal ibunya tahu sebenarnya kalau hari-hari itu Zuraid pasti waktu-waktunya itu untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang saat itu mungkin dia lagi PS, dia lagi nge-game, kita panggil, terus kemudian tidak nyaut, mementingkan gamenya, coba. Terus ibu udah jengkel, udah ini, sampai akhirnya awas, ya. Ada ibu yang bilang begini, maaf, ini jangan dicontoh, dan mudah-mudahan kita terhindar semuanya. Kamu tuh tak gede-gede ke, maaf ya, dengan susu ibumu.
kembalikan. Sampai ada loh yang bilang begitu, karena saking jengkelnya dipanggil, dia sedang nge-game, tidak mau memenuhi panggilan ibunya, yang saat itu ibunya sedang butuh kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Kisahnya Zuraid ini benar-benar dikabulkan sama Allah. Zuraid keluar dari tempat peribadatan, ternyata di bawah sudah ditunggu perempuan yang sedang hamil. Dan dia ngaku kalau hamilnya dihamili Zuraid. Zuraid protes, enggak, saya enggak pernah nyentuh perempuan yang bukan menjadi istri saya. Dan saya tidak kenal dengan perempuan ini siapa. Tapi perempuan ini sudah ngeyel, buktinya ini saya sudah hamil. Dan itu sudah dibawa masyarakat berduyun-duyun karena protes. Bagaimana Zuraid ahli ibadah ternyata ngibul. Akhirnya apa? Rumah ibadah Zuraid dirusak, dihabisin, dan Zuraid mau dibunuh. Karena sudah masyarakat kecewa, ternyata orang yang baik selama ini bohong. Tapi terus apa yang terjadi? Zuraid mau dibunuh. Tapi tolong kasih waktu saya sampai perempuan itu melahirkan. Akhirnya ditunggu sampai beberapa bulan, perempuan itu melahirkan, bayi dibawa ke pengadilan, Zuraid dihadirkan. Zuraid langsung pegang si bayi yang dipegang bagian pusarnya, ditunjuk pakai 2 tunjuk jarinya, kemudian ditanya, "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Dia jawab, "Bapakku si penggembala kambing sebelah." Disaksikan semua masyarakat, dan termasuk di situ ada pembesar desa yang urusan agama. Kalau mungkin kita apa ya? Ya pokoknya begitu ya. Yang itu akhirnya tidak tahu namanya. Yang akhirnya apa? Zuraid terbebas dari tuduhan karena janin ini sendiri yang bicara, yang diinikan oleh Allah bahwa dia bukan anaknya Zuraid. Akhirnya apa? Zuraid terselamatkan dan rumah ibadah Zuraid dibangun kembali. Pelajarannya apa ibu sekalian? Ibu dalam kondisi marah pun doanya top chair dikabulkan oleh Allah untuk anaknya, padahal anaknya saat itu sedang beribadah. Anaknya termasuk anak yang solih, yang selama ini taat, hanya karena tidak memenuhi panggilan ibu. Ibu sudah marah, jengkel, makanya hati-hati ya. Kejengkelan kita jangan kemudian membuat berucap yang jelek untuk anak kita. Lisan ibu malati, tahu malati ya? Yaitu tadi ya, tajam dan Masya Allah, bagian dari yang Allah kabulkan dari doa-doanya sekalipun dalam kondisi marah. Baik, itu kisahnya Zuraid. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya sudah kasih nomor berapa terserah ibu-ibu sekalian ya. Yang ke-8 ya, jalan paling mudah untuk bisa masuk surga. Ibu itu, kalau kita berbakti kepada ibu adalah jalan paling mudah untuk bisa masuk surga. Ingat hadis Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Surga itu berada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Lihat sekarang telapaknya. Maksudnya apa ini? Kalau anak berbakti kepada ibu amat sangat mudah untuk bisa masuk surga. Dan sebaliknya, jika anak durhaka kepada ibu, mudah sekali untuk bisa masuk neraka. Masya Allah ya. Makanya di situ peran kita sebagai ibu itu luar biasa. Allah muliakan. Sampai ada tempat-tempat khusus yang kemudian menjadi jalan termudah buat anak kita untuk bisa masuk surga. Yang berikutnya. Yang ke-9. Tidak boleh berkata-kata kasar. Kalau tadi tidak boleh disakiti, sekarang berkata-kata kasar saja tidak boleh. Contohnya yang Allah berikan di dalam Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra itu Quran surat 17. Ayatnya 23. Bahwa kita berkata-kata saja tidak boleh. Loh Bu, ya. Jadi jangan sampai ketika kita bersama ibu kita yang ibu kita masih ada, jangankan kata-kata
Apa kira-kira yang keluar? Wong kok ngerepot nih, ada orang kok sudah segala macam. Nggak ingat kita keluar dari mana gitu ya. Dan kalau kata-kata kasar itu kita keluarkan buat ibu, anak kita nanti akan jauh lebih kasar lagi kata-katanya kepada kita. Masya Allah ya. Makanya di sini ibu hati-hati dengan lisan kita, sikap kita kepada ibu kita ya. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang kita fahami, semakin membuat kita menjadi ibu yang sangat luar biasa, menjadi anak yang sangat luar biasa. Terus berikutnya, yang terakhir ya, ibu itu adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang ya. Kasih sayang, empatinya tinggi ya. Jadi ibu itu apa ya? Ya luar biasa gitu. Kalau ada ibu yang masih kasar sama anaknya, ada yang kasar. Kasar mah tidak sama dengan keras atau karakter ini ya. Kalau saya lihat karakter Batak itu keras tapi baik. Yang baik maksudnya. Contohnya begini. Ngomongnya tinggi ya, keras-keras. Tapi maksudnya itu adalah ya memang karena karakter kebiasaan kata-katanya tinggi gitu loh. Bukan kita yang orang Jogja yang halus terus kemudian bernada tinggi, beda ya. Begitu juga orang Batak yang bernada lemah, beda juga gitu ya. Jadi kita bedakan di sini bagaimana seorang ibu tuh memberikan kasih sayang dalam bentuk kata-kata yang hikmah. Kata-kata yang Masya Allah ya, dengan anak itu kan kita disuruh dengan sentuhan-sentuhan, sebutan-sebutan yang menyenangkan ya, yang membuat mereka itu tidak ngerasa sakit dengan sebutan-sebutan yang kita sampaikan ya. Begitu juga dengan bagaimana kita bersikap kepada anak itu kan Masya Allah ya. Itu cerminan bagaimana sungguhnya bahwa ibu kita adalah sudah memberikan didikan yang luar biasa ya. Dan catatan ini, siapapun ibu kita itu adalah orang yang terbaik yang Allah percaya untuk mendidik kita. Kalau tidak terbaik, maka kita tidak mungkin dilahirkan dari rahim ibu kita. Makanya jangan pernah merendahkan apapun kondisi ibu kita kalau kita tidak mau direndahkan oleh anak-anak kita. Bisa dipahami di sini? Apakah masih ada sampai saat ini yang protes dengan ibunya? Wong kok jadul menerakan nek dijak ngomong. Masya Allah. Kita lahir dari ibu yang jadul itu. Justru karena jadulnya lahirlah kita. Nah, kan? Ya, coba kalau dibolak-balik begitu. Makanya Masya Allah, bersyukurlah. Apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita itu adalah yang terbaik. Dan ibu kita adalah orang terbaik. Ibu kita adalah tempat atau rahim kita yang terbaik. Makanya berikan yang terbaik buat ibu kita, agar anak-anak kita memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu sekalian, itu ya keutamaan Islam. Bagaimana melihat ibu itu sangat luar biasa. Makanya jangan pernah sekali-kali dalam pikiran kita nyesel jadi ibu ya. Semangat, dan insya Allah ini lahan pahala yang luar biasa buat kita. Luruskan niat kita, luruskan hati kita bahwa Allah takdirkan kita jadi ibu adalah Allah mau kita semua masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Ya. Pada jamaah yang mau bertanya silahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Yuni dari Gadis Jogja mau tanya sih. Bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang tidak mau punya anak atau child free? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bantu jawab sebelum saya jawab? Ini aneh ya, nyalahin fitrah. Wanita diciptakan ya, itu Masya Allah ya, tadi bagian dari dititipin rahim itu kan memang untuk regenerasi, tempatnya regenerasi ya. Jadi dia itu
Masya Allah, luar biasa ya, kemuliaan yang diberikan itu, kok itu tidak diakui, kok itu tidak mau dimanfaatkan. Padahal mohon maaf ya, sekali perempuan itu melahirkan dalam kondisi ridho, ikhlas ketentuan Allah, dan di situ takdirnya Allah meninggal, itu syahidah loh. Langsung masuk surga tanpa hisab, kecuali punya hutang-hutang ya. Masya Allah gitu loh. Ini kok tidak mau diambil kesempatan ini kan? Masya Allah. Gimana ini logika kita, afala ta'kilun, apakah kamu sudah menggunakan akalmu, itu jadi tanda tanya besar. Sehingga jelas ini menyalahi dari aturan-aturan Islam. Kenapa wanita tidak mau hamil? Tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau menyusui. Karena ini bagian dari gender yang katanya kalau perempuan itu sudah hamil berarti diskriminasi terhadap perempuan, bahwa perempuan itu wah tempatnya yang susah-susah, yang enak hanya untuk laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak benar, Bu, ya. Seperti itu. Ada yang protes? Ada yang setuju dengan tadi ketika ada perempuan yang nggak mau hamil, bener aja menghamil itu susah kayak gitu? Enggak ya. Itu adalah bagian dari bagaimana sungguhnya Allah tuh amat sangat sayang sama wanita untuk diberi peluang untuk bisa masuk surga. Baik, gitu Bu. Ada lagi? Maksudnya bersama-sama jadi ibu dengan ibu masing-masing gitu. Iya, jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kalau sudah paham ya, karena memang ibu ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Kita tidak hanya memerankan optimal jadi ibu di bulan Desember. Masa ibu kok diperingati setahun sekali? Hari-hari kan hari ibu semua gitu ya. Kita berperan tidak ada habisnya. Tapi itu bentuk penghormatan sebenarnya dari pengakuan dunia bahwa ada hari ibu, ada hari ayah. Cuman ironisnya dikiranya bahwa ibu itu hanya perannya peran-peran tertentu. Padahal Masya Allah ya, semua peran itu bisa diperankan oleh seorang ibu. Ada yang jadi tukang ojek, ada? Antar jemput anaknya, itu kan peran ibu juga bagian ya. Ada yang jadi tukang cuci, laundry, chef, tukang pijat, ya, semua peran, Masya Allah ya. Cuman satu kuncinya, ibu harus ikhlas dan ridho. Ojo mung bendino gembremeng, wai, opo-opo yang dikerjakan gembremeng ini ndak rano aku, iki aku. Hati-hati, pahala yang banyak yang ibu sudah dulang bisa buyar, bisa ambiar gara-gara lisan kita. Jaga, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Berperan jadi ibu adalah peran kemuliaan yang insya Allah akan kita lakukan sampai ruh terlepas dari jasad kita. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai di sini saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita semua istiqomah berada di jalan kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.